Apa itu Tuhan, apa itu manusia, apa arti hidup? Pikiran Xiao Yan terus-menerus tercerahkan dalam reinkarnasi kehidupan demi kehidupan ini, mengalami kelahiran dan akhir kehidupan, merasakan kemuliaan supremasi kekuasaan kaisar dan markis, dan juga mengalami kemiskinan hidup dengan segenap kekuatannya hanya untuk bisa makan sekali. Penderitaan di dunia, pasang surut, semuanya ada di hati Xiao Yan. Merasakan semua ini, Xiao Yan menunjukkan senyum pahit di sudut mulutnya sebagai dewa alam leluhur, meskipun ia belum menembus keabadian, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan sudah bisa menjadi pencipta sebagian besar bintang. Dia sudah sepenuhnya mampu menciptakan bintangnya sendiri, dan bahkan selama Xiao Yan bersedia meluangkan waktu, dia bahkan dapat membuat galaksi, atau bahkan ruang yang lebih luas dari benua Doudi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki Xiao Yan sekarang. Xiao Yan sepertinya melihat ke atas sepanjang waktu tanpa sadar, dia sudah lama tidak menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ternyata, aku telah datang sejauh ini tanpa menyadarinya. Xiao Yan menghela nafas, dia selalu merasa bahwa dia tidak cukup kuat, karena selalu ada musuh yang lebih kuat darinya, dan mereka terus muncul, jadi Xiao Yan harus melakukannya, untuk terus bergerak maju. Hanya dia sendiri yang tahu perasaan ini, dia telah berlatih sejauh ini, melihat ke belakang, sepertinya dia memiliki mimpi yang sangat panjang. Sepertinya saya baru kemarin jauh dari pemuda yang terbaring di bukit belakang rumah Xiao di kota Wutan, masih melankolis karena hilangnya semangat juang yang tak bisa dijelaskan. Tapi, sang ayah telah bereinkarnasi, dan setiap wajah yang dikenalnya telah menghilang. Ayah, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Mata Xiao Yan memerah, dan dua baris air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar datang ke hari ini, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat kekuatannya, tapi, dia menjadi semakin kesepian. Dia abadi. Tapi waktu berlalu, dan sungai panjang waktu akan mengambil segalanya. Seumur hidup hanyalah sebutir pasir di sungai yang panjang. Ketika menghilang, air menghilang ke dalam air tanpa meninggalkan jejak apapun. Jika mereka menjadi abadi, mereka akan memiliki umur yang hampir tak ada habisnya. Selama dunia sensi berdiri tegak, setiap orang kuat yang abadi akan ditulis ke dalam lagu keabadian, inilah kehidupan yang kekal. Tapi Xiao Yan takut, karena antara kematian dan kelahiran kembali, Xiao Yan hidup di dunia yang berbeda dibandingkan dengan kematian, berpisah dan melupakan adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Jauh di lubuk hati Xiao Yan, dia tidak ingin menjadi abadi, dan bahkan sekarang, dia sepertinya berhenti sejenak, dengan serius menemani teman dan kekasihnya untuk jarak tertentu. Apa gunanya hidup yang kekal? Di belakang para dewa ada kesepian yang tak ada habisnya. Inilah yang aku mengerti. Apakah ini abadi? Gumam Xiao Yan, dengan kesedihan di matanya, mengambang di sungai panjang waktu, akan lebih baik menghilang di sungai panjang setelah beberapa saat cemerlang. Dalam 100 kehidupan ini, setiap kehidupan tidak rela ketika hidup berakhir. Semua orang akan pergi dengan harapan dan menghilang selamanya. Ini mungkin tampak tidak rela dan menyedihkan bagi manusia, karena mereka belum mengalami kesepian yang ditimbulkan oleh waktu yang lama di mata para dewa. Penyesalan adalah arti sebenarnya dari kebahagiaan. Apa arti hidup yang sebenarnya? Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada saat ini, ada suara keras dari orang-orang yang mengalir di sekitarnya. Berdiri di pasar, Xiao Yan melihat hal-hal yang akrab di sekitarnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Aliran orang yang tak ada habisnya melewati Xiao Yan, menatapnya berdiri tak bergerak di tengah kerumunan, semuanya memberi Xiao Yan mata aneh. Xiao Yan menoleh ke samping, dan ada nomor rumah tidak jauh dari situ, dengan kata Xiao Mansion tertulis di atasnya dengan mengesankan. Di sini, adalah kota Wutan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar rumah Xiao, dia tidak masuk, dia hanya berdiri di luar rumah Xiao dan melihat ke atas. Saat ini ada laki-laki dan perempuan, anak laki-laki itu memiliki wajah yang cantik, pakaian bersih dan dua helai rambut berkibar. Di sekitar pelipisnya, gadis itu mengenakan kerudung yang sederhana dan elegan, dengan kepingan perak berkilauan di sudut matanya,
dia berlari keluar dari rumah Xiao sambil memegang tangan bocah itu, matanya melengkung menjadi bulan sabit, keduanya tampak seperti bulan sabit. Sangat bahagia. Mereka berlari keluar dari rumah Xiao, berlari menuju gunung belakang, dan dengan cepat menghilang ke lautan manusia tanpa jejak. Ini semua dari ingatan Xiao Yan, betapa dia merindukan pertumbuhan, dan sekarang dia tampaknya telah mencapainya. Hingga saat ini, Xiao Yan terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dia inginkan? Dalam umur panjang ini, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita kehilangan. Dalam waktu yang sangat lama ini, tidak ada yang bisa mengubah cerita yang sudah ada. Semua orang akan sampai pada akhirnya. Ini adalah akhir cerita yang terbaik. Ayah adalah kakak tertua dan kakak kedua juga. Nalan Yanran, Ya Fei. Sosok yang hampir terlupakan muncul di benak Xiao Yan, teman lama itu tetap sama. Terlalu banyak kenangan, sepertinya aku benar-benar telah melupakan banyak sebelum aku menyadarinya. Xiao Yan tersenyum kecut. Kenangan berkecamuk, hanya hati yang sedikit kesemutan. Kakak, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tepat ketika Xiao Yan melihat sekeliling dan jatuh ke dalam ingatan yang panjang, tiba-tiba di depannya, muncul seorang anak berusia 5 atau 6 tahun, kedua pipinya merah muda, dan tubuhnya yang kecil berdaging, mulutnya masih penuh air mata menjilat manisan Hao, dia menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan tertegun sejenak, memperhatikan anak itu berjongkok, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala tebal anak itu, dengan senyuman di wajahnya. Kakak kangen rumah. Lalu mengapa kakak tidak pulang? Anak itu bingung, matanya penuh kepolosan. Aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Xiao Yan tersenyum, anak itu mengangguk dengan patuh, dan suara panggilan lembut datang dari tidak jauh. Cier, kembalilah dengan cepat. Seorang wanita sedikit marah ketika dia berbicara, tetapi ketika dia mendekati anak itu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi lembut. Dia memandang Xiao Yan yang tersenyum dengan aneh, dan mengambil anak itu, dan pergi. Berjalan dan mengetuk kepala anak-anak. Ibu menyuruhku untuk tidak berbicara sembarangan dengan orang asing, Cier tidak patuh, jadi ibu tidak akan membelikan manisan Hao untukmu. Tangan kecil bocah Rou Dudu menyentuh kepala yang dipukul ibunya, mengangguk patuh, dan menjawab. Xiao Yan tersenyum sangat manis, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya, damai dan tenang, hidup ada dengan caranya sendiri, di dunia sensi, ada banyak sekali bintang seperti ini, dan ada banyak keluarga biasa seperti ini. Apa itu Tuhan, apa yang fana? Apakah arti sebenarnya dari kultivasi masih untuk melindungi? Hanya saja tidak lagi hanya untuk melindungi kerabat dan pasanganmu, tetapi untuk melindungi lebih banyak makhluk biasa. Menjadi kuat juga memiliki tujuan, dan yang paling kuat memahami arti sebenarnya dari melindungi. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan nafas kuno bergoyang dari tubuhnya, ada cahaya keemasan di matanya, dan kekuatan abadi yang berada di depan hatinya meleleh ke dalam hatinya. Menjaga adalah kehendak abadiku.